Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan berakhirnya seleksi tahap 2, pendaftaran seleksi P3K tahap ketiga akan segera dibuka. Menurut dari beberapa informasi yang admin rangkum, Kemendikbud akan tetap membuka formasi P3K tahap ketiga di tahun ini. Target Kemendikbudristek akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN dalam seleksi P3K. Akan tetapi, dari target 1 juta guru honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K, hanya akan dibuka 5.000 peserta dalam satu tahap P3K guru. Menurut sejumlah informasi, seleksi P3K di tahap ketiga ini, peluang kelulusan akan lebih besar, karena terdapat perbedaan penerimaan P3K guru di tahap ke-1, kedua dan ketiga. Berikut admin akan membahas perbedaan tahap 1, 2 dan ketiga serta alasan mengapa peluang lolosnya lebih besar. Pada seleksi tahap pertama, peserta yang dapat melamar hanya guru honorer sekolah negeri dan hanya bisa memilih formasi di sekolah induk dalam satu wilayah kabupaten atau kota yang sama, dan tidak bisa memilih formasi di wilayah lain. Ini merupakan aturan di seleksi tahap pertama. Pada seleksi tahap kedua, guru honorer negeri yang tidak dapat formasi di tahap pertama, bisa kembali mengikuti seleksi di tahap kedua. Di mana pada tahap kedua ini guru honorer sekolah negeri bisa melamar di sekolah lain, asalkan masih dalam satu wilayah. Namun di tahap kedua ini saingannya lebih berat, karena guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG, juga dapat mengikuti seleksi di tahap ini. Selain itu, aturan di tahap kedua ini, guru yang mengajar di satuan tingkat SMP, juga dapat memilih formasi di tingkat SD, begitupun sebaliknya, jika memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dipilih. Aturan seleksi di tahap kedua ini tidak ada optimalisasi pengisian formasi yang kosong. Selanjutnya pada seleksi tahap ketiga yang saat ini akan dibuka. Peraturan pertama, seluruh peserta dapat memilih satuan pendidikan di seluruh sekolah yang belum terpenuhi pada seleksi di tahap sebelumnya, yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidik. Peraturan kedua pada seleksi tahap ketiga, pengajar yang mengajar di tingkat SMA bisa memilih formasi di satuan tingkat SD, SMP atau SMA, yang mana, di aturan tahap pertama dan kedua, pengajar yang mengajar di satuan tingkat SMA, hanya bisa memilih formasi di satuan yang sama. Dan aturan ketiga atau yang terakhir, pada seleksi tahap ketiga yaitu, adanya optimalisasi pengisian formasi yang masih kosong. Itulah perbedaan aturan pada seleksi tahap pertama dan tahap kedua, di mana pada seleksi tahap pertama dan kedua, apabila peserta telah mencapai nilai passing grade tetapi tidak dapat formasi, maka peserta dinyatakan tidak lulus menjadi ASN P3K. Namun, pada tahap ketiga, apabila peserta telah memilih salah satu satuan pendidikan dan telah mencapai passing grade, tetapi tidak mendapatkan formasi, maka akan ada optimalisasi untuk mengisi formasi yang masih kosong. Ini merupakan kewenangan dari Kemendikbud, jadi apabila di tahap ketiga ini peserta mencapai nilai passing grade, tetapi tidak mendapatkan formasi, maka bersiaplah untuk mendapatkan optimalisasi dan ditempatkan di sekolah yang formasinya belum terisi. Jadi seperti itulah aturan pada seleksi P3K tahap ketiga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.